إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Safawiyah Rafidiyah. Ini mewakili akidah Syiah. Kerajaan tersebut mewakili keyakinan Syiah atau akidah Syiah Rafidah. Maka kerajaan Safawiyah yang jelas-jelas kerajaan yang memiliki akidah Syiah atau Rafidah menguasai wilayah Persia ketika itu, dan kerajaan Safawiyah karena jelas-jelas bertentangan dengan akidah dari kerajaan Turki Utsmani yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka kerajaan Safawiyah sangat membenci kerajaan Turki Utsmani, sangat membenci dan memerangi umat Islam di wilayah-wilayah Turki Utsmani ketika itu. Maka ini sekelumit tentang kerajaan Safawiyah Rafidiyah di negeri Persia atau Iran yang ada sekarang ini. Kemudian kerajaan yang ketiga adalah kerajaan Mongol di India yang mewakili akidah Sufi atau tasawuf atau tarikat dalam hal ini. Maka dengan demikian sama halnya dengan kerajaan Mongol, sama halnya dengan kerajaan Safawiyah yang jelas-jelas membenci kerajaan Turki Utsmani, tidak senang dengan mereka yang berkeyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, memerangi umat Islam, dan kerajaan tersebut juga mengalami kemundurannya sebagaimana kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Terdapat perang saudara di antara mereka sehingga orang-orang Hindu di India menguasai umat Islam, menguasai kerajaan Mongol di India. Maka kita saksikan di India mayoritasnya adalah orang-orang Hindu yang berkuasa. Umat Islam terjepit, umat Islam terintimidasi, sebagaimana halnya umat Islam di negeri Iran yang ada sekarang. Umat Islam atau Sunni yang ada sekarang adalah orang-orang yang terdesak, orang-orang yang terintimidasi oleh pemerintah Syiah atau Rafidah yang ada sekarang ini. Maka ini sekelumit tentang kekuatan-kekuatan yang ada pada abad 12 Hijriyah, kerajaan-kerajaan yang ada pada abad 12 Hijriyah. Dan bisa kita tambahkan di sini terkait dengan Hijaz, yakni kota Mekah dan Madinah, yang ketika itu kota Mekah dan Madinah dipimpin oleh para asyraf, al-asyraf, yakni orang-orang yang kata mereka adalah orang-orang mulia, keturunan Nabi Muhammad SAW, di mana mereka memimpin Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Maka mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas telah rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak dakwahnya, karena terbukti bahwa di negeri Mekah dan Madinah ketika itu tersebar berbagai macam kesyirikan. Kubur-kubur disembah oleh kaum muslimin, mereka menyembah pohon, batu, dan lain sebagainya. Dan itu dibiarkan oleh para asyraf dan juga dibiarkan oleh para penguasa Turki Utsmani ketika itu, yang jelas-jelas sangat lemah keadaan mereka, lemah agama, lemah akidah, lemah manhaj, lemah dakwah, dan lemah segala-galanya. Maka mereka tidak bisa meluruskan dan mengembalikan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka inilah yang kita lihat di negeri Mekah dan Madinah atau wilayah Hijaz yang ada ketika itu, di mana kubur Nabi juga disembah. Mereka tawaf mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai penyimpangan lainnya yang ada di Madinah dan di Mekah ketika itu. Maka inilah gambaran terkait dengan Hijaz atau Mekah dan Madinah, dan sebelumnya 3 kerajaan yang ada pada abad tersebut.